Pada pertemuan ketiga kali ini di kelas online kita akan belajar median. Median yang kita bahas ada data tunggal dan data kelompok. Berikut median data tunggal. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam rumus median data tunggal ada dua, yaitu data ganjil yang hasilnya akan 1, kemudian data genap yang hasilnya ada 2, kemudian kita bagi 2 dan mendapat jawaban hasilnya 1. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal median tunggal. 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat? Nah, kita akan jawab. Sebelum kita jawab, kita akan mengurutkan data dari yang terkecil 160 sampai data yang terbesar 180. Bisa kita lihat datanya ada 10. Jadi N-nya ada 10 data. Artinya median ini adalah data genap. Maka ada 2 urutan yang akan kita cari. Urutan keberapa? Dengan rumus jumlahnya adalah 10. N dibagi 2 berarti X5, data ke-5. Berikutnya 10 bagi 2 ditambah 1. Jadi X6, jadi data ke-6. Data per-5 adalah kita lihat 170, data ke-6 adalah 170. Maka 170 ditambah 171 dibagi 2 sama dengan setengah kali 341 sama dengan 170,5. Jadi pada median soal ini adalah 170,5. Next, berikutnya contoh soal nomor 2. 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari data perhitungan diketahui jumlah kelereng sebagai berikut. Bisa kalian lihat? Maka kita jawab. Sebelumnya kita akan urutkan dari terkecil 2 sampai 7. Bisa dilihat jumlah datanya, N-nya ada 5. Jadi jumlah datanya 5 berarti ganjil. Maka urutannya hanya 1 angka. Bisa kita cari rumusnya. N tambah 1 bagi 2. 5 tambah 1 bagi 2. X-nya adalah 3. Berarti urutan ketiganya adalah 5. Jadi modusnya adalah 5. Jadi hari ini kita sudah paham ya terkait mencari modus data tunggal, yaitu menentukan nilai tengah data dari yang akan kita cari. Oke, berikutnya kita akan belajar median data kelompok. Rumus median data kelompok sama dengan TB ditambah buka kurung setengah kali N dikurang FK dibagi FI dikali P. TB adalah tepi bawah kelas, N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI frekuensi kelas median, dan P adalah panjang interval. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, tentukan median pada tabel di bawah ini, bulatkan 2 angka di belakang koma. Ketika ada soal seperti ini, apa yang kita lakukan? Pertama, kita jumlahkan seluruh frekuensinya.
Bisa kalian lihat jumlah seluruh frekuensinya ada 10. Berarti N-nya ada 10. Nah, mediannya di mana? Berarti mediannya ada di urutan ke-50. Dari 10 dibagi 2 sama dengan X50. Berarti urutannya yang ada di 50, langsung kita lihat yang kita arsir. Ibu sudah jelaskan, data dari 1 sampai ke 4 adalah 50 sampai 54. Data dari 5 sampai 12 adalah 55 sampai 59. Jadi, data ke-50 ada di 55 sampai 69. Jadi maka kita arsir 65 sampai 69. Langkah kedua, menentukan tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Yang berikutnya adalah menentukan FK. FK adalah jumlah frekuensi sebelum mediannya. Sebelum mediannya ada 4, 8, dan 14. Kita totalkan sama dengan 26. Kemudian FI adalah mediannya, jumlah frekuensi mediannya 35. Jadi langsung kita masukkan rumusnya 64,5 ditambah buka kurung setengah kali 100 dikurang 26 dibagi 35 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 100 dibagi 2, 50 dikurang 26 dibagi 35 dikali 5. 64,5 ditambah 24 bagi 35 dikali 5. Nah, 24 dikali 5 dibagi 35, hasilnya kita bulatkan 2 angka di belakang koma, 3,43. Jadi 64,5 ditambah 3,43 adalah 67,93. Perhatikan lagi anak-anak agar kalian paham betul menentukan median data kelompok. Untuk lebih paham tentang median data kelompok, marilah kita pelajari contoh kedua berikut ini. Pada tabel berikut, kita akan bulatkan satu angka di belakang koma. Langkah pertama, jika kita mengerjakan soal data kelompok, yang pertama-tama kita lakukan adalah jumlah seluruh frekuensi. Pada tabel ini, jumlah frekuensinya ada 50, berarti N-nya adalah 50. Yang kedua, kita akan arsirkan mediannya di mana. Mediannya berada di urutan ke-25. Dari mana? 50 dibagi 2 berarti X-nya 25. Berarti urutan ke-25 kita arsir. Bisa kita lihat urutan ke-1 sampai 6 adalah interval 4 sampai 7. Urutan ke-7 sampai 16 interval 4 sampai 11. Maka urutan ke-25 adalah pada interval 16 sampai 19. Ya. Nah, berikutnya kita menentukan tepi bawah. Nah, karena arsirannya di 16 sampai 19, maka tepi bawahnya adalah 16 dikurang 0,5. Maka tepi bawahnya 15,5. Berikutnya FK. FK adalah jumlah sebelum mediannya. Berarti 6 ditambah 10 tambah 6 sama dengan 22. Berarti FK-nya 22. Kemudian FI. FI adalah jumlah mediannya. Jumlah mediannya adalah 5. Kemudian interval dari 4 sampai 7. Interval dari 4 sampai 7 adalah 4. Kalau langsung kita jawab, batas bawah 15,5 ditambah setengah kali 50 dikurang 22 dibagi 5 dikali 4. Nah, setengah kali 50 25. 25 kurang 22 dibagi 5 kali 4, hasilnya 3/5 kali 4. Setelah kita hitung desimalnya adalah 2,4.
Berarti 15,5 ditambah 2,4 adalah 17,5 ya. Jadi Ibu ulang lagi, untuk menentukan median kita harus mencari batas bawah yang kita arsir ya. Kurang lebih, silahkan kalian pahami lagi.